I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Rahmawati dengan nomor NIM 340222020. Perkenalkan, nama saya Stanley Kakiai dengan NIM 34022200333 dari kelas manajemen karyawan A dan saya dari kelompok 11. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kartel internasional dan diskriminasi harga. Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti kartel dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. Kartel disebut juga dengan sindiket. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Kartel internasional adalah perjanjian secara formal antara beberapa perusahaan dari negara yang berbeda untuk membagi pasar atau mengurangi persaingan di antara perusahaan tersebut. Tujuan kartel: 1. Memperoleh keuntungan maksimal dengan mengurangi persaingan di antara mereka dengan cara 1. Dengan membagi pasar secara geografis atau atas dasar kategori produk sehingga setiap perusahaan mempunyai monopoli pada segmen pasar tertentu. Yang kedua, alokasi kuota kepada negara anggota dan secara bersama-sama memasarkan produk. Unsur-unsur kartel: 1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. Yang kedua, bermaksud mempengaruhi harga. Yang ketiga, mengatur produksi atau pemasaran. Yang keempat, mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Jenis-jenis kartel: yang pertama, kartel daerah. Dalam kartel daerah pemasarannya dibagi berdasarkan kesepakatan perjanjian. Jadi intinya, Anda hanya boleh memasarkan barang Anda di daerah kekuasaan saja. Yang kedua, kartel produksi. Dalam model kartel produksi, perusahaan-perusahaan yang terlibat mengadakan perjanjian untuk menentukan luas produknya masing-masing. Yang ketiga, kartel kondisi. Dikatakan model kartel kondisi karena perjanjiannya dibentuk atas dasar syarat-syarat penjualan, termasuk diantaranya syarat penyerahan barang, tempat penjualan, penjualan tunai atau kredit, pemberian potongan, dan sebagainya. Yang kelima, kartel pembagian laba. Perjanjian dalam model kartel seperti ini biasanya menentukan bagian dan besarnya laba yang harus diterima oleh masing-masing anggotanya. Laba dapat dibagi berdasarkan besarnya volume penjualan yang dicapai oleh setiap anggotanya. Yang keenam, kartel harga. Model kartel harga dilakukan jika perusahaan ingin mengurangi tingkat persaingan harga dengan kompetitor. Dalam model kartel harga, perjanjian yang diadakan meliputi penentuan harga minimum dari barang-barang yang dijual. Jadi, jika Anda mengikuti perjanjian model kartel harga, Anda tidak akan jor-joran perang harga dengan kompetitor. Keuntungan kartel: yang pertama, kartel dapat dilaksanakan rasionalisasi. Yang kedua, kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan karena mampu mengendalikan harga. Yang ketiga, resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Yang keempat, hubungan perburuhan dan manajemen personalia mungkin dapat lebih tenang karena ketegangan-ketegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan upah atau kenaikan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha atau manajer. Kerugian kartel: 1. Kekurangan kekompakan di antara anggota kartel itu sendiri. Yang kedua, adanya anggota kartel yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, misalnya melaksanakan penurunan harga. Yang ketiga, adanya perbedaan biaya di antara anggota. Yang keempat, dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat. Kenapa? Karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa daripada di dalam pasar bebas. Yang kelima, terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan investasi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya bobot hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasanya dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi. 6. Kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik dari segi konsumen. Diskriminasi harga.
Dumping adalah diskriminasi harga yang terjadi saat negara menjual barang ke luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Cara kerja dumping juga bisa memberi keuntungan instan pada sebuah negara, baik itu yang biasanya dilakukan sesekali atau bahkan sering dilakukan sehingga menyebabkan kerugian. Dumping adalah sesuatu diskriminasi suatu negara yang mengekspor produk dengan harga yang lebih rendah sehingga bisa melibatkan volume ekspor yang besar dari suatu produk. Ketika kondisi ini secara terus-menerus terjadi, maka kelangsungan keuangan produsen atau produsen produk menjadi terancam. Meskipun memiliki tujuan yang memperluas pangsa pasar, namun jika perusahaan target dapat membalas cara kerjanya, maka dapat menyebabkan perang dagang antar negara. Harga yang biasanya ditawarkan lebih rendah dari harga produk di pasar negara pengekspor untuk mengidentifikasi dumping bisa dilakukan dengan membandingkan harga di dua pasar. Oleh karena itu, perlu langkah yang dikaji secara analitis dalam menentukan harga yang sesuai di pasar negara pengekspor. Jenis-jenis dumping. Yang pertama ada dumping sporadis. Jenis dumping sporadis memungkinkan perusahaan membuang kelebihan persediaan yang tidak dijual dengan tujuan untuk menghindari perang harga di pasar dalam negeri dan mempertahankan posisi kompetitif mereka. Dumping sporadis dapat membuang dengan menghancurkan kelebihan pasokan atau dengan mengekspornya ke pasar luar negeri di mana produknya tidak dijual. Yang kedua, ada dumping predator. Dumping predator bersifat permanen dan tidak sama seperti sporadis yang biasanya dilakukan sesekali. Jenis ini melibatkan penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari pasar dalam negeri. Dumping predator juga dilakukan untuk mendapatkan akses ke pasar luar negeri dan menghilangkan persaingan, juga menciptakan monopoli di pasar. Kemudian yang ketiga, ada dumping persisten. Dumping persisten adalah jenis diskriminasi yang terjadi ketika suatu negara secara konsisten menjual produk dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibanding harga lokal. Hal ini biasanya terjadi ketika ada permintaan konstan untuk produk di luar negeri. Kemudian yang keempat, ada dumping terbalik. Reverse dumping atau jenis terbalik ini dapat terjadi ketika permintaan produk di pasar luar negeri kurang elastis. Artinya, ada perubahan harga yang tidak mempengaruhi permintaan, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi di pasar luar negeri dan harga yang lebih rendah di pasar lokal. Dumping ini biasanya dilakukan untuk menghancurkan kompetisi negara lain. Contohnya, negara A yang melakukan dumping dengan mengekspor sawit ke negara B dengan harga lebih rendah dari pasar. Maka produsen sawit yang berada di negara B bisa kehilangan uang untuk produk sawit di dalam negeri. Negara A bisa melakukan subsidi produsen sawit sampai perusahaan sawit di negara B tersingkir dari pasar. Setelah melakukan kerja dumping tersebut, maka produsen sawit negara A bisa melanjutkan penetapan harga sawit pada tingkat normal, di mana subsidi pemerintah mereka dapat berakhir. Kemudian, bagaimana sih cara agar praktik dumping di dunia tidak terjadi dalam dunia perdagangan internasional? Kita mengenal dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Uni Eropa atau UE. Peran WTO. Negara-negara anggota WTO meletakkan prinsip-prinsip selama negosiasi, di mana terdapat perjanjian umum tentang perdagangan dan tarif atau GATT, dan mereka setuju untuk tidak membuang dan memberlakukan tarif satu sama lain. Menurut WTO, jika suatu negara ingin mengenakan tarif anti-dumping pada mitra dagang, maka negara tersebut perlu membuktikan terjadinya dumping serta dampaknya terhadap pasar lokal. Pihak yang melakukan dumping juga perlu menunjukkan bahwa harga dumping jauh lebih rendah daripada harga domestik eksportir. Hal ini memicu juga negara yang bersengketa juga harus menentukan harga normal sebelum tarif anti-dumping diberlakukan. Kemudian ada peran UE atau Uni Eropa. Seperti WTO, Uni Eropa juga memberlakukan tindakan anti-dumping melalui Komisi Eropa atau EC. Jika negara anggota menuduh mitra dagang melakukan dumping, Komisi Eropa perlu menemukan bahwa dumping telah menyebabkan kerugian material bagi pelapor. Sebelum mengenakan bea, pihaknya harus menemukan bahwa dumping tersebut telah menyebabkan kerugian material bagi pasar lokal. Jika terbukti bersalah, eksportir dapat setuju untuk menjual dengan harga minimum
Dan BA dapat dikenakan jika UE menolak harga yang ditawari oleh pihak eksportir.